Di malam hujan deras yang mengguyur Jakarta, pintu rumah Sinta terbanting keras saat ayahnya, Pak Budi, menemukan surat cinta dari kekasihnya, seorang wanita. Tamparan pertama mendarat di pipi Sinta, diikuti pukulan bertubi-tubi yang membuat darah mengalir dari bibirnya, sementara ibunya hanya bisa menangis di sudut ruangan. "Kau bawa malu keluarga," teriak Pak Budi, mata merah penuh amarah, tapi Sinta, dengan tubuh gemetar, berbisik dalam hati bahwa ini adalah akhir dari penjara yang selama ini mengikatnya. Sinta, gadis 22 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di kawasan Sudirman, selalu menyembunyikan rahasianya. Sejak kecil, dia tahu ada yang berbeda dalam dirinya. Saat teman-teman sekolah bicara tentang pacar laki-laki, Sinta diam-diam memandang gadis di kelas sebelah dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Tapi di rumah, di bawah atap keluarga konserati di pinggiran Jakarta, bicara tentang cinta sesama jenis adalah tabu. Ayahnya, seorang pegawai negeri sipil yang taat beragama, sering mengutip ayat-ayat suci untuk menekankan nilai-nilai tradisional. "Keluarga kita harus sempurna," katanya selalu, sambil memandang Sinta dengan harapan bahwa dia akan segera menikah dengan anak tetangga yang zelayak. Malam itu, setelah pukulan berhenti, Sinta lari ke kamarnya, mengunci pintu, dan menelepon Maya, kekasihnya yang berusia 25 tahun. Maya, seorang guru seni di sekolah swasta di Bogor, adalah satu-satunya orang yang membuat Sinta merasa utuh. Mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah workshop seni di Bandung, di mana tatapan Maya yang hangat pertama kali menyentuh hati Sinta. "Aku tak bisa lagi di sini," bisik Sinta melalui telepon, suaranya pecah oleh tangis. Maya, di ujung sana, diam sejenak, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu risiko ini, tapi cinta mereka bukan sekadar mimpi, ini adalah perjuangan melawan dunia yang tak mengerti. "Aku akan jemput kamu besok pagi," jawab Maya tegas, meski dalam hati dia ragu apakah ini keputusan benar. Pagi harinya, Sinta bangun dengan tubuh memar, tapi tekadnya kuat. Dia mengemasi tas kecil, meninggalkan catatan singkat untuk ibunya, "Makan aku, Bu. Aku harus hidup sebagai diriku sendiri." Saat Maya datang dengan mobil sewaan, Sinta melompat masuk, meninggalkan rumah yang penuh kenangan pahit. Perjalanan ke Bogor terasa seperti pelarian dari neraka, tapi Sinta tahu ini baru permulaan. Di sepanjang jalan tol, Maya memegang tangan Sinta, berusaha menenangkan. "Kita akan baik-baik saja," katanya, tapi mata Sinta penuh keraguan. Bagaimana dengan keluarga Maya? Ayahnya seorang ulama terkenal di desanya, yang pasti akan mengutuk hubungan ini. Di apartemen kecil Maya di Bogor, mereka akhirnya bisa bernapas lega sejenak. Maya merawat luka Sinta dengan hati-hati, air mata mengalir saat melihat memar biru di wajah kekasihnya. "Kenapa ayahmu begitu kejam?" tanya Maya pelan. Sinta menggeleng, mengingat masa kecilnya di mana ayahnya pernah begitu penyayang, tapi semuanya berubah saat dia mulai dewasa. "Dia takut apa kata orang," jawab Sinta. Malam itu mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan. Maya ingin membawa Sinta keluar kota, mungkin ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi Sinta ragu, pekerjaannya, teman-temannya, semuanya di Jakarta. "Aku tak mau jadi bebanmu," katanya. Maya tersenyum pahit, "Kita bersama dalam ini." Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Telepon dari ibu Sinta datang, suaranya gemetar. "Ayahmu marah besar, Sin. Dia bilang akan cari kamu dan bawa pulang paksa." Sinta mematikan telepon, hatinya hancur. Ini bukan hanya tentang cinta, ini tentang identitas, tentang melawan norma yang menindas. Maya, yang selama ini menyembunyikan orientasinya dari keluarganya sendiri, mulai merasakan tekanan. "Bagaimana kalau keluargaku tahu?" gumamnya sendirian saat Sinta tidur. Dia ingat saudaranya yang pernah diusir karena rumor serupa.
Apakah dia siap membayar harga itu? Hari-hari berikutnya, Sinta dan Maya mencoba membangun rutinitas baru. Sinta bekerja remote dari apartemen, sementara Maya mengajar seperti biasa. Tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Teman sekolah Sinta mulai bergosip di grup WhatsApp, menyebutnya hilang setelah masalah keluarga. Sinta merasa terisolasi, tapi Maya ada di sana, menjadi penyemangat. Suatu malam, mereka duduk di balkon, memandang hujan Bogor yang tak henti. "Aku mencintaimu karena kamu adalah kamu," kata Maya, membuat Sinta tersenyum untuk pertama kali sejak kejadian itu. Tapi di balik senyum itu, Sinta bertanya-tanya, apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Konflik mulai muncul saat Maya mendapat telepon dari ayahnya. "Ada rumor buruk tentangmu, Maya. Jangan bawa malu keluarga." Maya berbohong, bilang itu hanya gosip, tapi hatinya gelisah. Dia mulai ragu apakah membawa Sinta adalah keputusan egois. Sinta merasakan perubahan itu, bertanya, "Kau menyesal?" Maya menggeleng, tapi matanya tak bisa berbohong. Malam itu mereka berdebat pertama kali. "Aku tak mau kau korbankan segalanya untukku," teriak Sinta. Maya balas, "Ini bukan tentang pengorbanan, tapi tentang kita." Debat itu berakhir dengan pelukan, tapi retak mulai terlihat. Di akhir minggu pertama, Sinta mendapat pesan dari saudaranya, Andi. "Ayah sakit setelah kau pergi. Kembalilah, Sin." Hati Sinta terbelah. Apakah dia egois meninggalkan keluarga? Maya melihat keraguan itu, dan untuk pertama kalinya, dia merasa cemburu pada ikatan darah yang tak bisa dia pahami. "Jangan pergi," bisik Maya. Sinta mengangguk, tapi dalam hati, dia tahu konflik ini baru dimulai. Tekanan masyarakat Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis dilarang dan stigma kuat, membuat setiap hari terasa seperti perang. Sinta memutuskan untuk tidak kembali, tapi rasa bersalah menyiksa. Setiap malam, mimpi buruk tentang ayahnya menghantui, membuatnya terbangun berkeringat. Maya berusaha menghibur, tapi dia sendiri mulai merasakan beban. Di sekolah, rekan guru mulai memandangnya aneh setelah rumor dari Jakarta menyebar. "Hati-hati, Maya, jangan sampai karirmu hancur," nasihat seorang teman. Maya tersenyum paksa, tapi dalam hati, dia bertanya apakah karirnya layak dikorbankan untuk cinta. Suatu hari, saat Maya pulang mengajar, dia menemukan Sinta sedang menangis di depan laptop. "Apa yang terjadi?" tanya Maya panik. Sinta menunjukkan postingan di media sosial dari teman lamanya, foto keluarganya dengan caption, "Doakan ayah Sinta yang sakit karena anaknya hilang." Komentar-komentar pedas membanjiri, "Anak durhaka, pasti ada masalah besar." Sinta merasa seperti penjahat. "Aku harus hubungi mereka," katanya. Maya menggeleng, "Itu jebakan. Mereka akan paksa kau kembali." Tapi Sinta tak bisa diam, dia menelepon ibunya. Percakapan itu penuh air mata. "Kembalilah, Nak. Ayahmu menyesal," kata ibunya. Sinta tergoda, tapi saat ayahnya ambil alih telepon, suaranya dingin, "Kalau kau kembali, kau harus berubah. Tak ada tempat untuk dosa itu di rumah ini." Sinta mematikan telepon, hatinya hancur lagi. Maya memeluknya, "Kau punya aku sekarang." Tapi kata-kata itu terasa kosong, Maya mulai merasa terjebak dalam drama keluarga Sinta. Malam itu, Maya diam-diam menelepon saudaranya sendiri, mencari dukungan. "Apa kau gila? Itu bisa hancurkan nama keluarga," bentak saudaranya. Maya menangis sendirian di kamar mandi. Konflik internal Maya semakin dalam. Dia mencintai Sinta, tapi tekanan dari masyarakat membuatnya ragu. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGB semakin ketat, hubungan mereka seperti bom waktu. Maya ingat temannya yang dipecat dari pekerjaan karena orientasinya terbongkar.
Apa aku siap kehilangan segalanya, gumamnya. Sementara itu, Sinta mencoba beradaptasi di Bogor. Dia bergabung dengan komunitas online di mana cerita serupa dibagikan. Tapi semakin banyak cerita horor yang dia baca, semakin takut dia. Bagaimana kalau kita ketahuan? Tanya Sinta suatu malam. Maya jawab, kita hati-hati saja. Tapi ketegangan mulai mempengaruhi hubungan mereka. Suatu sore, saat mereka berjalan di Taman Bogor, seorang pria tua memandang mereka curiga. Hati-hati, nak, jangan ikut tren barat itu, katanya tiba-tiba. Sinta dan Maya buru-buru pergi, tapi insiden itu membuat mereka paranoid. Maya mulai menjaga jarak di depan umum, yang menyakiti Sinta. Kau malu denganku? Tanya Sinta marah. Maya mengaku bukan malu, tapi takut. Debat kedua meledak, dengan Sinta menuduh Maya pengecut, dan Maya balas bahwa Sinta terlalu impulsi. Mereka tidur terpisah malam itu pertama kalinya sejak Sinta datang. Pagi berikutnya, Maya meminta maaf, dan mereka berdamai. Tapi benih keraguan sudah ditanam. Sinta memutuskan untuk mencari pekerjaan di Bogor agar tak bergantung pada Maya. Dia melamar sebagai relancer di kai lokal, di mana dia bertemu dengan Rina, seorang lesbian terbuka yang hidup bebas. Rina, berusia 28 tahun, cerita tentang perjuangannya. Aku diusir keluarga, tapi sekarang aku bahagia. Sinta terinspirasi, tapi juga iri. Saat menceritakan pada Maya, Maya cemburu. Jangan terlalu dekat dengannya, katanya. Sinta tersinggung, kau tak percaya padaku. Konflik kecil ini menumpuk, membuat hubungan mereka tegang. Sementara itu, ayah Sinta tak menyerah. Dia menyewa detektif swasta untuk mencari putrinya. Suatu hari, Andi, saudara Sinta, muncul di depan apartemen Maya. Sin, ayah sakit parah. Ini karena kamu, katanya. Sinta shock, tapi Maya menariknya ke dalam. Ini trik, bisik Maya. Andi memohon, kembalilah, kita bisa bicara. Sinta terguncang, tapi memilih tinggal. Setelah Andi pergi, Sinta menangis, apa aku monster? Maya menghibur, tapi dalam hati, dia mulai mempertanyakan apakah hubungan ini layak untuk penderitaan keluarga Sinta. Hari-hari berlalu dengan ketegangan meningkat. Maya mendapat promosi di sekolah, tapi rumor tentangnya membuat atasannya memanggil. Jaga citra, Maya. Sekolah ini konservatif. Maya mengangguk, tapi hatinya berat. Dia mulai menyembunyikan Sinta lebih ketat, yang membuat Sinta merasa seperti rahasia kotor. Aku tak mau hidup begini selamanya, kata Sinta. Maya janji akan berubah, tapi tindakannya tak sejalan. Suatu malam, setelah debat sengit, Sinta pergi jalan sendirian, bertemu Rina lagi. Rina menawarkan tempat tinggal sementara, membuat Sinta ragu. Apakah ini pengkhianatan? Sinta kembali ke apartemen larut malam, tapi Maya sudah menunggu dengan wajah marah. Kau kemana? Dengan Rina, tanya Maya tajam. Sinta mengaku bertemu Rina, tapi tak ada yang salah. Maya tak percaya, aku lihat pesanmu. Ternyata Maya memeriksa ponsel Sinta saat dia pergi. Ini adalah pengkhianatan pertama. Sinta marah besar, kau tak percaya padaku setelah semua ini. Maya menangis, aku takut kehilanganmu. Debat itu berakhir dengan Sinta tidur di sofa, hati mereka semakin retak. Pagi harinya, mereka mencoba bicara tenang. Maya minta maaf, mengaku tekanan dari pekerjaan membuatnya paranoid. Sinta memaafkan, tapi luka itu tetap. Sementara itu, kondisi ayah Sinta memburuk. Ibu menelepon lagi, dokter bilang jantungnya lemah karena stres. Sinta merasa bersalah tak terkira. Dia memutuskan untuk pergi ke Jakarta sendirian, melihat ayahnya dari jauh. Jangan, pinta Maya, tapi Sinta tegas, ini tanggung jawabku.
Maya akhirnya setuju, tapi dengan syarat ikut. Mereka berdua pergi, menyamar agar tak ketahuan. Di rumah sakit, Sinta mengintip dari koridor. Ayahnya terbaring lemah, ibunya di samping. Air mata Sinta mengalir, dia ingat masa kecil bahagia sebelum semuanya berubah. Maya memegang tangannya, kita pulang saja. Tapi saat mereka mau pergi, Andi melihat mereka. Sin! Tunggu, teriaknya. Sinta panik, mereka lari ke parkiran. Andi mengejar, ayah mau makanmu kalau kau berubah. Sinta berhenti, tatapannya penuh konflik. Aku tak bisa berubah, Kak, jawabnya. Andi memohon, tapi Sinta pergi dengan Maya, hatinya terbelah antara cinta dan keluarga. Kembali ke Bogor, Sinta jatuh sakit karena stres. Maya merawatnya, tapi hubungan mereka semakin rumit. Maya mulai bertemu dengan konselor secara diam-diam, mencari cara mengatasi tekanan. Konselor bilang kau harus pilih cinta atau kestabilan. Maya ragu apakah dia siap melepaskan karir dan keluarga. Sementara Sinta, dalam demamnya, bermimpi tentang pernikahan paksa dengan laki-laki, membuatnya terbangun menjerit. Aku tak mau kembali ke sana, katanya pada Maya. Maya janji akan lindungi, tapi keraguan semakin besar. Konflik mencapai puncak saat ayah Maya datang tak diundang. Seseorang memberi tahu tentang rumor. Apa benar kau hidup dengan wanita? Tanya ayahnya marah. Maya berbohong, tapi ayahnya tak percaya. Kalau benar, kau bukan anakku lagi, katanya sebelum pergi. Maya hancur, menangis di pelukan Sinta. Ini karena aku, kata Sinta menyesal. Maya balas, bukan, ini karena dunia yang salah. Tapi malam itu, Maya mempertimbangkan untuk putus, demi keselamatan Sinta. Apa aku egois mempertahankannya, gumamnya. Sinta merasakan jarak, mulai dekat dengan Rina. Rina mengajaknya ke pertemuan komunitas di Bogor, di mana Sinta merasa diterima untuk pertama kali. Di sini kau bebas, kata Rina. Sinta tergoda, tapi setia pada Maya. Saat menceritakan, Maya marah lagi. Kau mau tinggalkan aku untuk mereka. Debat ketiga meledak, dengan tuduhan saling lempar. Sinta bilang kau yang tak mau berkomitmen penuh. Maya jawab, aku sudah korbankan banyak. Mereka berpisah kamar lagi, hubungan di ujung tanduk. Pagi berikutnya, berita buruk datang, ayah Sinta meninggal. Ibu menelepon, ini karena kau, Sin. Sinta shock, rasa bersalah membanjiri. Dia ingin pulang untuk pemakaman, tapi Maya melarang, itu bahaya. Sinta marah, kau tak paham keluarga. Mereka bertengkar hebat, Sinta pergi sendirian ke Jakarta. Di pemakaman, dia berdiri jauh, menangis melihat peti mati ayahnya. Ibu melihatnya, memeluknya, kembalilah, nak. Sinta tergoda, tapi ingat pukulan-pukulan itu. Aku tak bisa, Bu, katanya sebelum pergi. Kembali ke Bogor, Sinta menemukan Maya sedang packing. Aku perlu waktu sendirian, kata Maya. Sinta panik, jangan tinggalkan aku. Maya menangis, ini untuk kebaikan kita. Sinta memohon, tapi Maya pergi ke rumah saudaranya. Sinta sendirian, hatinya hancur. Dia menelepon Rina, mencari tempat berteduh. Rina menerima, tapi Sinta tahu ini bukan akhir. Tekanan masyarakat telah memisahkan mereka, tapi apakah ini permanen? Sinta tinggal sementara di rumah Rina, sebuah apartemen kecil di pinggir Bogor. Rina, dengan pengalaman hidupnya, menjadi pendengar yang baik. Banyak yang seperti kalian, tapi kalian harus kuat, katanya. Sinta merenung, mengingat perjalanan cintanya dengan Maya. Dari pertemuan pertama di workshop, di mana Maya mengajarinya melukis, hingga malam-malam penuh tawa sebelum semuanya berubah. Aku mencintainya, tapi mungkin kami tak cocok, kata Sinta pada Rina.
Rina menggeleng, cinta butuh pengorbanan, tapi bukan kehancuran diri. Sementara itu, Maya di rumah saudaranya berjuang dengan rasa bersalah. Saudaranya yang konservatif bilang putus saja, Maya. Itu dosa. Maya marah, ini bukan dosa, ini cinta. Untuk pertama kali, dia membela orientasinya. Tapi malam-malam sendirian membuatnya rindu Sinta. Dia menelepon, tapi Sinta tak angkat. Maya menyadari, mungkin dia terlalu takut. Di sekolah, rumor semakin kuat, membuatnya hampir dipecat. Ini harga yang harus kubayar, pikirnya. Akhirnya, Maya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan, mencari yang baru di tempat lebih terbuka. Sinta, di sisi lain, mulai aktif di komunitas LGBT. Dia ikut kampanye online melawan diskriminasi, menemukan kekuatan baru. Tapi rasa kehilangan Maya tetap. Suatu hari, Ibu Sinta datang ke Bogor, mencarinya melalui Andi. Aku makan ayahmu, Sin. Tapi aku ingin kau bahagia, kata ibunya. Sinta menangis, memeluk ibunya. Aku gay, Bu. Itu tak berubah. Ibunya diam sejenak, lalu bilang, aku akan coba pahami. Ini adalah terobosan, tapi Sinta tahu perjalanan panjang. Maya mendengar tentang itu dari teman bersama. Dia iri, tapi juga bangga. Maya memutuskan untuk kembali mencari Sinta di rumah Rina. Saat bertemu, suasana tegang. Aku salah meninggalkanmu, kata Maya. Sinta marah, kau pergi saat aku butuhmu. Mereka bertengkar lagi, tapi kali ini dengan kejujuran. Maya cerita tentang pengorbanannya, Sinta tentang rasa sakitnya. Akhirnya, mereka berdamai, memutuskan untuk bersama lagi, tapi dengan rencana baru, pindah ke Yogyakarta, di mana komunitas lebih mendukung. Tapi tantangan belum berakhir. Saat packing, polisi datang, dipanggil oleh ayah Maya yang marah. Kalian melanggar norma, kata polisi. Maya dan Sinta shock, tapi Rina datang membantu, memanggil pengacara dari komunitas. Setelah interogasi panjang, mereka dibebaskan karena tak ada bukti kejahatan. Insiden itu membuat mereka lebih kuat, tapi juga trauma. Kita harus pergi sekarang, kata Maya. Sinta setuju, tapi dalam hati, dia bertanya apakah ini kehidupan yang mereka inginkan. Di Yogyakarta, mereka mulai hidup baru. Maya mendapat pekerjaan sebagai seniman relance, Sinta sebagai desainer. Mereka bergabung dengan kelompok dukungan LGBT, di mana cerita mereka menginspirasi orang lain. Tapi stigma tetap ada. Teman baru bilang, di sini lebih baik, tapi tetap hati-hati. Sinta dan Maya belajar berkompromi, saling mendukung. Suatu malam, di tepi Malioboro, mereka berjanji tak ada lagi rahasia. Tapi masa lalu menghantui, Ibu Sinta menelepon, bilang Andi tak makan. Maya juga kehilangan kontak dengan keluarganya. Konflik terakhir muncul saat Maya mendapat tawaran pekerjaan bagus di Jakarta, tapi dengan syarat bersih dari rumor. Aku tak mau kembali ke sana, kata Sinta. Maya ragu, ini kesempatan. Debat meledak, Sinta menuduh Maya mementingkan karir, Maya balas Sinta tak paham realitas. Mereka hampir putus lagi, tapi ingat pengorbanan sebelumnya. Akhirnya, Maya tolak tawaran itu, memilih Sinta. Kau lebih penting, katanya. Sinta tersentuh, tapi tahu ini bukan akhir bahagia, ini perjuangan berkelanjutan. Hidup di Yogyakarta membawa kedamaian sementara, tapi tekanan sosial tetap. Sinta dan Maya sering mendengar ceramah agama di masjid terdekat yang mengutuk LGBT, membuat mereka gelisah. Kita tak bisa ubah dunia, tapi kita ubah diri kita, kata Maya. Mereka mulai terapi bersama, menggali trauma masa lalu. Sinta bicara tentang pukulan ayahnya, Maya tentang penolakan keluarganya. Terapi membantu, tapi tak hilangkan semua luka.
Suatu hari, Sinta bertemu mantan teman dari Jakarta yang mendukung, memberi harapan. Tapi betrayal datang dari dalam komunitas. Rina yang dulu membantu ternyata iri pada hubungan mereka. Dia sebarkan rumor bahwa Sinta selingkuh, membuat Maya ragu lagi. "Benarkah?" tanya Maya. Sinta marah, "Kau masih tak percaya?" Debat ini hampir hancurkan mereka, tapi setelah investigasi, ternyata Rina yang bohong karena ditolak Sinta. Mereka putus hubungan dengan Rina, belajar bahwa bahkan di komunitas, ada pengkhianatan. Maya memutuskan untuk bicara dengan ayahnya melalui surat. "Aku tetap anakmu, meski mencintai wanita." Jawaban datang, "Kau sudah mati bagiku." Maya hancur, "Tapi Sinta di sana, kau punya keluarga baru, aku." Ini memperkuat ikatan mereka. Sinta juga mendekati Andi, mengirim pesan, "Aku makan ayah, tapi aku tetap aku." Andi balas pelan-pelan, mulai pahami. Perubahan kecil ini memberi harapan. Cinta mereka berkembang, tapi dengan harga tinggi, kehilangan pekerjaan stabil, isolasi dari keluarga, dan paranoia konstan. Suatu malam, di acara komunitas, mereka bicara di panggung tentang perjuangan mereka, menginspirasi banyak orang. Tapi setelah itu, ancaman online datang, "Kalian akan dihukum." Mereka takut, tapi tetap maju. "Ini untuk kita dan yang lain," kata Sinta. Maya setuju, meski lelah. Di akhir cerita, Sinta dan Maya duduk di pantai Parangtritis, memandang ombak. "Apakah semua ini layak?" tanya Sinta. Maya jawab, "Ya, karena kita bersama." Tapi dalam hati, mereka tahu perjuangan belum berakhir. Masyarakat Indonesia masih penuh kin, dan pilihan mereka penuh kontroversi. Apakah mencintai sesama jenis adalah dosa yang pantas dihukum, atau hak asasi yang harus dilindungi? Kira-kira Sarbu 10.